Baik, selamat pagi buat Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait materi akuntansi pemerintah, yaitu bab 5 akuntansi persediaan. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Handani Jendrato dengan NIM 2017051060 dengan teman saya Gede Dito Sanjaya dengan NIM 2017051050. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait karakteristik persediaan pemerintah. Kita harus memahami atau mengetahui tentang persediaan. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau sering disebut dengan supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional atau barang-barang yang dimasukkan untuk dijual dalam waktu 12 bulan dari tanggal perolehan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui atau memahami tentang cakupan persediaan. Berikut adalah cakupan persediaan. Yang pertama ada barang atau perlengkapan untuk operasional. Yang kedua ada barang atau perlengkapan untuk produksi. Yang ketiga ada barang dalam proses produksi. Yang keempat ada barang yang disimpan untuk dijual atau barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Berikut contoh-contoh persediaan. Yang pertama ada barang konsumsi, yang kedua ada amunisi, yang ketiga ada bahan untuk pemeliharaan, yang keempat ada suku cadang, yang kelima ada persediaan untuk tujuan berjaga-jaga, yang keenam ada materai baku, yang ketujuh ada barang dalam proses atau setengah jadi. Baik, materi selanjutnya gambaran umum terkait sistem persediaan. Di sini kami akan menjelaskan jenis-jenis persediaan, yaitu menurut perusahaan dagang, yaitu persediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual. Menurut perusahaan manufaktur, yaitu bahan baku dan penolong barang dalam proses barang jadi atau produk selesai. Baik, materi berikutnya terkait dengan pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Yang kedua, itu pengakuan persediaan setelah harga pokok atau kos persediaan adalah jumlah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan penyiapan dan penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual. Baik, selanjutnya ada masalah kepemilikan. Barang sudah dicatat sebagai persediaan didasarkan pada hak kepemilikannya dan penentuan pemindahan hak atas barang antara lain timbul dalam keadaan. Yang pertama, barang dalam perjalanan atau good in transit. Yang kedua, barang yang dipisahkan. Yang ketiga, barang konsinyasi. Yang keempat, barang angsuran. Barang yang dipisahkan yaitu apabila melakukan pembelian tetapi pengiriman tidak dilakukan sekaligus, maka pembelian dapat mencatat pembeli dapat mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Barang konsinyasi adalah sebelum barang tersebut dijual masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan atau disebut dengan konsignor, dan pihak yang menerima titipan konsigne tidak mempunyai hak atas barang tersebut sehingga tidak mencatat sebagai persediaan. Yang selanjutnya itu penjualan asuransi, yaitu ini adalah penjualan ansuran, yaitu hak atas barang tetap pada penjual
sampai seluruh harga jualnya dilunasi. Penjual akan melaporkan barang tersebut dalam persediaannya dikurangi dengan jumlah yang sudah dibayar. Pembeli akan melaporkan barang-barang tersebut dalam persediaannya sejumlah yang sudah dibayarkan. Baik, materi selanjutnya terkait sistem akuntansi persediaan dan pelaporannya dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga terkait sistem akuntansi persediaan dan pelaporannya. Next. Yang pertama terkait dengan pengukuran persediaan. IPSAS 12 mengatur bahwa persediaan pada organisasi publik termasuk entitas pemerintah harus diukur menggunakan nilai terendah antara cost dan net realizable value atau NRV. Khusus untuk jenis persediaan yang diperoleh atau disimpan tidak untuk dijual secara komersial. Persediaan ini harus diukur menggunakan nilai terendah antara cost dan current replacement cost, di mana nilai persediaan atau cost of inventory harus ditentukan menggunakan specific identification, first in, first out, atau FIFO, atau wide effort cost. Pengukuran persediaan di entitas pemerintahan dijelaskan dalam PSAP 5 sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dan yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya, misalnya seperti donasi atau rampasan. Next. Kemudian ada pembelian, di mana pembelian ini yaitu jika pemerintah memperoleh persediaan melalui pembelian, maka persediaan tersebut akan disajikan atau dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya yang dibebankan pada perolehan persediaan, nilai pembelian. Yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau FIFO. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa harus dikurangkan dari biaya perolehan. Next. Adapun contoh dari pembelian ini yaitu pada tanggal 25 November 2020, Dinas Kesehatan Kota Bekasi melakukan pembelian obat-obatan puskesmas dan puskesmas pembantu di seluruh wilayahnya. Harga beli seluruh obat tersebut adalah 27 juta. Dari jumlah tersebut, toko memberikan diskon sebesar 500.000. Sedangkan ongkos kirim untuk mengangkut seluruh obat tersebut adalah 300.000. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembahasannya, jurnal yang akan dibuat berdasarkan basis aktual dari transaksi tersebut adalah persediaan obat-obatan di debit sebesar Rp26.800 dan kas di kredit dengan Rp26.800.000. Untuk akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis kas, jurnalnya adalah belanja obat-obatan Rp26.800.000 di debit dan kas Rp26.800.000 di kredit. Nilai Rp26.800.000 ini diperoleh dari harga beli obat Rp27 juta dikurangi dengan diskon Rp500.000 dan ongkos kirim Rp300.000, maka didapat Rp26.800.000. Next. Di akhir periode atau sebelum menyusun laporan keuangan, persediaan akan disajikan dalam neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik di lapangan. Nah, mengacu dalam hal tersebut pada ilustrasi sebelumnya, asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember obat-obatan yang dibeli pada tanggal 25 November hanya tersisa 10%. Nah, jika memakai basis aktual, maka jurnal yang akan dibuat adalah beban persediaan di debit sebesar Rp24.120.000 dan persediaan obat-obatan di kredit dengan sebesar Rp24.120.000. Untuk akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis kas aktual, jurnal pengakuannya yaitu persediaan obat di debit sebesar Rp2.680.000 dan cadangan persediaan di kredit dengan Rp2.680.000. Nilai Rp2.680.000 ini diperoleh dari 10% kali Rp26.800.000 atau dengan keterangan nilai obat-obatan awal. Next. Kemudian terkait dengan produksi sendiri. Jika persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka biaya standar yang digunakan dalam penyajian persediaan dalam neraca, biaya standar meliputi biaya
langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasar pada ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Jurnal yang dibuat untuk mencatat persediaan tidak dilakukan pada saat proses produksi, melainkan pada akhir periode. Hal yang dicatat pada saat melakukan produksi adalah jurnal belanja yang terkait. Next. Kemudian ada contoh soal mengenai produksi sendiri ini. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi memerlukan plastik laminating khusus dan kertas untuk pembuatan kartu tanda penduduk. Plastik laminating ini diproduksi sendiri tiap awal pertengahan tahun. Untuk membuat plastik laminating ini, Dinas Kependudukan dan Capil membeli plastik laminating biaya, kemudian mencetak dan memotongnya. Pada tanggal 5 Januari 2013, mereka membeli bahan baku berupa plastik laminating biasa sejumlah 20 juta. Kemudian mencetaknya di percetakan CTA dengan total 10 juta. Biaya lain yang diperlukan dalam proses ini adalah biaya tidak langsung seperti honor pegawai. Pada tanggal 10 Januari, proses produksi telah selesai dan plastik laminating ini dihasilkan 60.000 lembar. Jumlah seluruh biaya tidak langsung untuk memproduksi plastik laminating KTP ini adalah 15 juta. Next. Adapun untuk pembahasannya itu dengan demikian dapat dihitung biaya per unit plastik laminating KTP tersebut antara lain biaya langsung bahan plastik 20 juta, cetak 10 juta, biaya tidak langsung 15 juta, total biaya sebesar 45 juta, kemudian jumlah unit hasil produksi 60.000, maka didapat biaya per unit Rp750. Jika yang digunakan adalah basis aktual, maka jurnal untuk mencatat perolehan persediaan tersebut, persediaan plastik laminating KTP di debit sebesar 45 juta dan kas di kredit sebesar 45 juta. Itu dicatat pada tanggal 10 Januari tahun 2017. Untuk akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis kas, untuk jurnal yang dibuat adalah pada tanggal 5 Januari 2013, belanja bahan plastik di debit 20 juta, belanja cetak 10 juta di debit, dan kas di kredit sebesar 30 juta. Untuk tanggal 10 Januari 2013, belanja honor pegawai ini di debit sebesar 15 juta dan kas di kredit sebesar 15 juta. Next. Kemudian terkait dengan produksi sendiri, pada akhir semester pertama tahun 2013, diketahui bahwa plastik laminating KTP ini tersisa 2.000 lembar. Maka persediaan berupa plastik laminating KTP ini harus disediakan dalam neraca sejumlah Rp1.500.000, 2.000 lembar sebesar Rp750. Adapun jurnal yang dibuat dengan basis aktual yaitu beban persediaan pada tanggal 30 Juni 2013 di debit sebesar Rp43.500 dan persediaan plastik laminating KTP di kredit sebesar Rp43.500. Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis aktual, jurnal yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2013 adalah untuk pengakuan persediaan yang belum dilakukan pada saat perolehannya. Adapun jurnalnya yaitu pada tanggal 30 Juni 2013, persediaan plastik laminating KTP di debit sebesar Rp1.500 dan cadangan persediaan sebesar Rp1.500. Next. Kemudian ada cara lainnya. Jika persediaan diperoleh pemerintah dengan cara lainnya, seperti halnya donasi atau rampasan, maka penyajian dalam neraca akan menggunakan nilai wajar. Nilai wajar ini bisa meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar selain dari donasi atau rampasan. Yang juga menggunakan nilai wajar dalam penyajian di neraca adalah persediaan hasil pengembang biakan seperti hewan, ternak, dan tanaman. Pencatatan persediaan hanya dilakukan di akhir periode atau sebelum menyusun laporan keuangan dengan menjurnal atau akun persediaan di debit dan mengkredit akun cadangan persediaan. Next. Adapun contoh soal terkait dengan ini yaitu pada tanggal 28 November 2013, Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerima donasi dari ADB berupa buku pelajaran tingkat sekolah dasar sebanyak 1.000 paket. Dari tanggal perolehan tersebut hingga akhir tahun, buku-buku tersebut telah didistribusikan ke beberapa sekolah dasar di wilayah kota sebanyak 700 paket. Sehingga buku-buku yang tersisa dan belum didistribusikan ini berjumlah 300 paket. Jika dilihat di pasaran, nilai wajar buku tersebut per paketnya adalah Rp250
Rp100.000. Adapun jurnalnya yaitu dengan menggunakan basis akrual, penerimaan donasi ini akan dicatat dengan jurnal pada tanggal 28 November 2013, persediaan buku pelajaran di debit sebesar 250 juta dan penerimaan pemerintahan donasi sebesar 250 juta. Pada akhir tahun dilakukan pencatatan untuk menyesuaikan saldo akhir. Persediaan buku dicatat dengan jurnal pada tanggal 31 Desember 2013, beban persediaan di debit sebesar 175 juta ya, dan persediaan buku pelajaran di kredit sebesar 175 juta rupiah. Adapun jurnal yang akan dibuat oleh PPK Dinas Pendidikan berdasarkan basis customer actor, yaitu pada tanggal 28 November ini tidak ada jurnal. Pada saat perolehan donasi tidak ada jurnal. Hal itu karena tidak ada transaksi kas yang terlibat. Sedangkan pada akhir tahun akan dicatat pengakuan jumlah persediaan buku dengan jurnal persediaan buku pelajaran sekolah dasar di debit sebesar 75 juta dan cadangan persediaan di kredit sebesar 75 juta. Next. Next. Selanjutnya terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Persediaan merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah dan harus dilaporkan dalam neraca secara periodik. Persediaan merupakan bagian dari aset lancar dan sisa akunnya yang berada di bagian entitas, ekuitas, dan lancar. Persediaan dilaporkan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar. Nilai persediaan ini dalam neraca merupakan nilai persediaan akhir. Adapun contoh pelaporan persediaan dalam neraca adalah dalam tabel tersebut telah dicantumkan. Next. Yang terakhir yaitu mengenai penyajian dan pengungkapan. Persediaan dalam neraca dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan akuntansi persediaan, jenis persediaan akhir dan kondisi persediaan baik yang baik ataupun rusak, serta hal-hal yang perlu diungkapkan terkait persediaan seperti sumber perolehan persediaan dan hibah atau rampasan. Selain penyediaan dalam neraca, hal-hal tertentu yang terkait dengan persediaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, mengenai persediaan. Dan yang terakhir, mengenai kondisi persediaan, khusus untuk persediaan yang kondisinya rusak atau tidak perlu dilaporkan dalam neraca. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih. Sekianlah hasil presentasi kami terkait dengan persediaan pemerintah. Jika ada pertanyaan, silakan dilanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih.